mana kita? Kemudian terakhir kolam satu. Mumadaraja alaihi saliful ummah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafarallahu bihi bi'ulumihi wa bi'ulumina wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sayyid salihin fi darin amin wal ba'd. اللهم احشرنا في زمرة أبي الفيض التجاني وأمدنا بمدد ختم الأولياء الكتمان. Selanjutnya di sini dikatakan mutawajjihun bi kulliyatihi ila maulahu wa kafahu illa ma siwahu. Selanjutnya kita dikasih tahu bahwa Sayyidi Syekh radhiyallahu an itu mutawajjihun bi kulliyatihi ila maulah wa kafahu kullama siwa. Beliau Sayyidi Syekh radhiyallahu an senantiasa mengarahkan semua yang beliau lakukan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi didasari dengan ikhlas. Beliau lakukan yang kemarin tuh semua yang udah dijelasin, ninggalin dunia, kemudian ninggalin yang nggak penting buat beliau. Itu didasari karena menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi didasari ikhlasnya beliau pengen dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Wa kafahu kullama siwa, dan beliau mencukupkan. Maksudnya beliau ninggalin segala sesuatu selain dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kemarin gampangnya bodoh amat, semua orang benci sama kita, yang penting Allah cinta sama kita. Dan menjadi masalah semua orang cinta sama kita kalau Allah benci sama kita. Jadi itu maksud di sini mutawajjih. Beliau pokoknya mengarahkan semua yang beliau lakukan itu cuma buat Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya Allah. Kalau kata syair yang qad kafani rabbi itu betul-betul dia jalanin qad kafani rabbi. Udah cukup buat aku Tuhan. Jadi nggak butuh lagi pandangan yang lain. Nggak butuh lagi pandangan yang lain. Intinya kalau kata Allah benar selesai. Kalau kata Allah salah baru jadi masalah. Udah nggak ada masalah lagi sama yang lain, udah bodo amat lah gitu. Udah pokoknya yang penting Allah. Ini yang paling susah. Kalau kita kan masih suka ikutin apa kata orang. Nanti kayaknya cocok kan pakai kayak begini, padahal nggak sesuai syariat, diikutin masih. Iya. Jadi kalau kita masih sering ikutin apa kata orang, karena kita masih punya banyak nafsu kita belum dibunuh. Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu enggak mutawajjihun bi kulliyati, semuanya, pokoknya semuanya. Dia makan karena Allah, yang beliau sukai juga yang disukai Rasulullah SAW. Ya kan kalau kita kan masih kepikiran tuh, kata dokter darah tinggi, tinggalin kambing. Kalau kita masih kepikiran, tapi kalau beliau Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu, pokoknya selama udah itu yang dijalanin Rasul, yang disukai Rasul, yang dicintai sama Allah, udah jalanin, nggak ada pertanyaan, selesai. Kalau kita kan masih ada pertanyaan tuh, Rasul kalau makan garamnya tuh nggak dicampur di dalam masakan, selalu di piring tersendiri, jadi cocol gitu. Kalau kita nggak enak tinggalin. Iya, memang betul, secara itu udah diteliti secara kedokteran. Garam itu ketika dimasak dalam tingkat kepanasan sekian derajat itu bukannya
yang jadi baik malah berubah jadi racun. Hanya ternyata itu obatnya Rasulullah SAW nggak pernah sakit mah. Jadi itu obat sakit mah. Kalau yang sakit mah tuh makan garamnya harus dipisah. Kalau kita kan wasin banget nih, nggak enak. Ya. Jadi beliau Sri Syaradalaan udah pokoknya bodoh amat kata orang selama itu Allah Rasul suka. Tapi menjadi masalah orang suka kalau Allah dan Rasul benci. Orang misal nanti satu saat orang pada suka babi gitu. Misal satu saat orang jadi pada suka babi ya. Jadi masalah. Gak semua orang suka babi, tapi Rasul dan Allah nggak suka. Jadi ini betul-betul dijalin sama Sayyidi Syaradalah. Kemudian di sini dilanjutkan assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwan. Assasa bunyanahu, beliau membangun bangunan dalam dirinya. Jadi membangun semua kehidupan, aspek dalam hidup dirinya itu didasari dengan dua hal. Ada taqwa minallah wa ridwan. Asas yang pertama, fondasi yang pertama di dalam bangunan kehidupan beliau adalah takwa kepada Allah. Takwa itu jalanin segala sesuatu sekuat tenaga, tinggalin segala larangan, lebih kuat lagi. Jadi fondasi hidup Sri Syaradalaan dua, takwa yang pertama, yang kedua ridho. Takwa sama ridho. Takwa sama ridho. Iya. Jadi takwa itu sebuah keharusan bagi setiap orang yang mau kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kan kalau malaikat Jibril nanya sama Rasul kan, akhirnya ihsan itu takwa. Ketika malaikat Jibril nanya apa itu tentang ihsan, kan Rasul jawabnya apa? An ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Pilihannya dua. Kita ibadah yakin, bayangin seakan-akan kita lagi lihat Allah. Bisa nggak? Belum kelas kita. Iya kan? Belum kelas kita. Kalau belum kelas kita yang pertama, maka harus yang kedua, itu takwa. Apa yang kedua? Fa illam takun tara fa innahu yara. Yakin kalau ente tidak bisa ngelihat Allah, Allah lagi lihat ente. Allah lagi lihat kita. Kita nggak bisa lihat Allah, tapi yakin Allah lagi lihat kita. Itu udah takwa. Jadi ketika kita yakin, walaupun kita nggak lihat Allah, Allah lagi lihat kita, maka kita nggak bakal bisa ada maksiat. Kan gitu. Ya, kenapa kita masih sering maksiat? Karena kita ngerasa nggak ada yang lihat. Orang tuh mungkin bermaksiat ketika di satu tempat nggak ada yang kenal sama dia, mungkin ngelakuin kesalahan. Tapi kalau di tempat yang banyak kenal sama dia, nggak mungkin. Ya malu dong. Iya, malu dong. Tapi kalau di tempat yang orang nggak kenal sama dia, itu sangat memungkinkan. Kalau dia tidak bertakwa. Tapi kalau bertakwa dimanapun dia, ada yang kenal sama dia, ya kan? Hatinya udah yakin. Dia lagi dimanapun dikelilingi sama orang yang kenal, ada yang kenal sama dia. Dikelilingi orang yang nggak kenal sama dia juga ada yang kenal sama dia. Siapa? Itu tadi Allah yang lagi ngeliatin. Jadi ibadah sendirian, ya sama begitu. Ibadah bareng-bareng, ya sama begitu. Kalau kelas kita kan ibadah bareng-bareng semangat, ibadah sendirian, ya begitu. Ibadah bareng-bareng getol, tapi kalau lagi sendirian ya wassalamualaikum, lupa udah. Jadi fondasi yang pertama takwa. Fondasi yang pertama takwa. Jadi fondasi yang pertama aja kita belum bisa nih, belum bangun fondasi kita takwa. Kita masih asas bunyan dan kita bangun fondasi kita nih dengan fondasi jamaah bareng-bareng. Ibadah bareng-bareng gitu kan, wirid bareng-bareng, khusyuk bareng-bareng, doa bareng-bareng. Kalau lagi sendiri Allahu a'lam gitu.
Oh iya sendiri Allah alam. Ya Allah yang tahu antara Allah sama kita masing-masing. Tapi kalau Sri Syekh radhiyallahu anhu enggak takwa, betul-betul. Nah, ini susah. Jangankan tingkatan yang pertama, tingkatan yang kedua aja susah. Makanya kan dulu itu sering diceritain kan yang santri itu ada 10 santri dikasih satu-satu ayam kan, sama kiainya disuruh potong. Terserah nanti mau potong di mana aja, yang penting potong di tempat yang nggak ada bisa ngelihat, nggak ada siapapun yang bisa ngelihat. Pokoknya jangan sampai ketahuan. Yang 9 berhasil motong. Motong semua motong. Yang 1 doang begitu balik, ente ngapain potong lagi? Kenapa udah suruh potong? Kamu potong di mana? Saya potong di gua, segala macam. Udah pokoknya ngumpet dah, saya potong di sawah, tengah sawah nggak ada yang lihat, apa segala macam. Kamu kenapa? Saya udah coba Kiai. Saya pergi ke sawah, ada yang lihat. Pergi ke kamar mandi, ada yang lihat. Pergi kemana-mana sampai saya dapetin 1 gua sepi, nggak ada. Wah, ada, saya yakin nggak ada yang lihat. Begitu saya mau potong, ada yang lihat juga. Siapa yang liatin? Oh Allah jawab. Itu lagi cerita tentang itu ihsan. Tapi baru tingkatan kedua. Dia yakin bahwa ada yang lihat dia. Maka kata kiainya ini, di antara ente bersepuluh yang berhasil dengan pelajaran yang saya kasih itu cuma 1 dia doang. Yang 9-nya gagal. Artinya dari cerita ini kan berarti kalau dari 10 cuma 1, ya berarti 100 cuma 10. Itu yang bisa sampai takwa derajat yang paling rendah, yang derajat kedua, belum derajat pertama. Kalau 100 10, kalau 1000 100, dikit banget ya. Berarti 10.000 cuma ada 1.000 orang. Takwa derajat kedua. Itu yang pertama. Fondasi utamanya takwa. Kemudian fondasi keduanya adalah ridho. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dicari ridho, bukan pahala. Kalau kita kelas pahala. Ada pahala jalanin, nggak ada pahala. Masih itu kita. Ada dosa tinggalin, nggak ada dosa jalanin. Kalau kita kelasnya masih kelas itu. Tapi kalau Sri Syekh radhiyallahu anhu guru kita udah nggak itu. Kelasnya kelas ridho. Ada ridho kerjain, nggak ada ridho tinggalin. Jadi di sini nggak ada ridho, alhamdulillah. Ridhonya nggak ada. Jadi kalau Sri Syekh radhiyallahu anhu asasnya ridho. Fondasi utama beliau membangun setelah takwa adalah ridho. Yang dicari ridho Allah. Ya kalau kemarin Anda jelasin sama santri begini, ada orang kerja, ya kan, ada orang kerja karena hobi. Jadi dia totalitas, memang suka. Katakanlah pemain-pemain bola, kan CR7, Messi, apa segala macam. Karena memang kan mereka hobi. Ya kan? Hobi, jadi enak. Yang ngegaji pun seneng. Ya istilahnya bosnya pun seneng. Tapi beda dengan orang yang kerja kepaksa. Orang yang kerja kepaksa. Kalau kemarin Nana gambarin tuh mau salah. Ya kan mau salah itu. Apa yang keriting yang pemain muslim itu kan. Ketika pertandingan champion kan lagi puasa. Dia tetap puasa plus tetap jalanin pertandingan. Kenapa? Karena dua-duanya dia udah cinta. Dua-duanya yang dia cari ridhonya Allah. Ya bola, dia cinta sama bola, puasanya dikerjain karena dicari ridho Allah. Kalau lihat kebanyakan orang muslim nggak kayak gitu. Contoh realnya aja, tukang bangunan dah. Ya kan, ketika bulan puasa kerjanya dia kerjain kan, bangunan dia kerjain, puasanya enggak. Kenapa? Karena dia lihat di puasa dia nggak dapat apa-apa. Dibilangin itu dapat pahala, mana buktinya pahala tuh mana? Nggak ada apa-apa. Tapi kalau dia kerja bangunan ada. Nanti kalau puasa tuh dapat ridho, mana buktinya ridho itu apa? Karena kelasnya masih kelas pahala, belum kelas yang penting ridho.
Jadi beda. Kalau kita kan masih kelas yang begitu. Ini pahala kita kerjain. Kita masuk thariqah, makanya memang betul salah kalau ada orang masuk thariqah karena pengen ini, pengen itu, pengen ini. Memang sesungguhnya salah, tapi ya itulah masih kelasnya kita. Dari situ nanti akan naik kelas. Ente masuk thariqah biar naik jabatan. Ya salah. Masuk thariqah kok biar naik jabatan, itu masuk thariqah biar rezekinya lancar. Ya salah, masuk thariqah kok biar rezekinya lancar. Justru orang masuk thariqah itu tujuannya cuma satu, ente masuk thariqah biar apa? Biar makin dekat sama Allah, selesai. Harusnya yang benar cuma itu, tapi itu kan step bertingkat-tingkat. Nggak bisa kita langsung itu masuk thariqah aja supaya apa? Supaya Allah ridho, supaya Allah cinta. Belum kelas kita ngomongin ridho cinta. Siapa Robiatul Adawiyah? Bisa Sayyidah Robiatul Adawiyah begitu. Kita siapa? Ngomongin cinta, ngomongin ridho, masuk thariqah aja. Ya jujur aja, mungkin 90% lah gitu. Apa 100% apa? Masuk thariqah aja. Kenapa? Allah kasih mudah, urusan gampang nanti diselesain. Minta tolong gampang, minta uang gampang, kan gitu masih. Tujuannya masih ke dunia. Sebetulnya salah. Tapi tidak semua salah itu kemudian salah. Ada yang salah bisa menjadi step untuk menjadi benar. Jadi Sidi Syekh radhiyallahu anhu itu bangunannya, fondasinya itu ketika beliau tinggalin itu dunia muftinya, dunia fikihnya, tujuannya cuma satu kan, cari ridho Allah, pengen dekat sama Allah. Sering ditinggalin dunianya. Ya, maka yang mau mungkin sekarang belum, tapi siapa yang tahu takdir kita kan? Gak usah nunggu pensiun, begitu kata Allah udah, ente sekarang waktunya dekat sama Anda. Plek, hatinya dibalikin seketika sama Allah. Aneh bosan kerja, pensiun aja. Terus nanti yang ya kan bisa aja kan? Siapa yang tahu? Terus nanti uang ente dapat dari mana? Rezeki ente dapat dari Allah, kaya kok. Cicak aja cuma diem, nyamuk yang nyamperin kan gitu kan? Ya kan? Cicak aja nggak terbang, nyamuk yang terbang suruh nyamperin kata Allah. Ya itu kan udah di luar nalar yang sekarang kita masih ada. Karena sekarang kita belum mungkin kata Allah belum waktunya, lalu belum waktunya, masih waktunya masuk thariqah dengan iming-iming gitu kan. Masih waktunya masih makomnya masuk tasawuf dengan iming-iming, begini loh masuk tasawuf, begini loh masuk tasawuf. Tapi itu kita harapkan itu menjadi satu step. Artinya menjadi satu anak tangga ya, satu saat kita bisa naik kelas. Mudah-mudahan ya, kalau selama-lamanya nunggu sampai pensiun dah begitu kan. Ya karena kan anak dulu pernah bilang ya, thariqah tuh bekal kita semua pensiun. Masih ingat nggak? Ya, thariqah tuh bekal kita pensiun. Coba kalau orang udah pensiun, kira-kira dia bingung mau ngapain kan? Waktu luang, mau bisnis oper, masa kelar kerja, masih kerja lagi udah tua. Paling kalau di Jakarta tuh orang-orang pensiunan pagi ngopi, baca koran, ya kan? Nggak kena. Kenapa? Karena nggak punya pegangan. Tapi kalau orang udah punya pegangan, udah punya thariqah gitu, selesai, makin deket, makin banyak waktunya buat ibadah. Kelar, lazim, bisa komplit sholawat Fatih 100, bah. Selesai. Anda biasa berangkat kerja kayaknya 489 aja, nggak ada kerja. Udah selesai kerja 489, lanjutin sholawat Fatih. Bekal kita, bekal kalau udah pensiun lah ya, bekal kalau udah pensiun lah. Kalau Allah kasih waktu begitu sampai pensiun, itu bekal seenggak-enggaknya begitu waktunya kita pensiun, kita udah punya bekal, nggak cuma baca koran bolak. Emang kalau di Jakarta begitu, lihat dah orang-orang pensiunan begitu rata-rata gitu. Ya kalau nggak lari jogging, udah kelar jogging, dia ngapain bingung. Kalau ditanya coba ngapain Pak? Anda dulu pernah naik Grab, udah tua, ternyata pensiunan juga sama. Ya saya pikir ngapain di rumah ya? Nggak ngapa-ngapain, anak udah pada gede, istri sama-sama udah tua, ya udah saya nge-Grab aja lah. Bahkan Anda pikir kenapa dia bisa kayak gitu? Kenapa dia bisa nge-Grab pilihannya kan? Karena nggak punya persiapan dari masa mudanya, cuy ya. Kalau masa mudanya punya persiapan, daripada nge-Grab, mendingan wirid zikir di rumah, deketin nama Allah. Waktu ya paling nggak persiapan masa-masa pensiun. Jadi itu dua,
Pondasi utama Sri Syekh radhiyallahu anhu membangun kedekatan kepada Allah, yaitu takwa dan ridha. Kemudian lishtighalihi awalan bil ilmi wal hadits wal Qur'an wa tabahhara fi ghara'ibil ulum wa daqa'iqil fuhum. Kenapa? Karena beliau Sri Syekh radhiyallahu anhu sudah menyibukkan dirinya, lishtighalihi awalan. Beliau udah nyibukin dirinya duluan bil ilmi wal hadis wal Quran. Ini yang nggak bisa kita jalani ya, karena beliau dari awal kan memang beliau dari kecil kan udah sibuk dengan ilmu. Kemarin kan udah kita bahas kan, udah hafal Quran 7 tahun segala macam, udah sampai jadi mufti usia muda. Sehingga ketika beliau sudah bosan dengan itu, artinya udah bosan, ini masa cuma paham agama begini-begini aja, nggak dekat sama yang punya agama. Sehingga ketika beliau tinggalkan yang itu menuju tasawuf lebih enak. Kenapa? Udah punya ilmunya semua. Jadi kenapa beliau bisa bangun fondasi kehidupan beliau dengan takwa tadi yang pertama, kemudian dengan mencari ridha Allah yang kedua, karena beliau udah punya ilmunya. Istighalihi awalan bil ilmi wal hadis wal Quran. Udah nyibukin dirinya dulu, pelajarin, cari ilmu segala, ilmu hadis, ilmu Quran. Bahkan di sini dijelasin wa tabahhara fi ghara'ibil ulum. Beliau berenang di lautan ilmu-ilmu yang susah. Ilmunya susah tapi beliau coba pelajari, beliau coba pahami. Wa daqa'iqil fuhum. Dalam setiap pemahaman yang paling rumit lah, paling susah, beliau udah paham. Beliau cari pemahamannya. Jadi karena udah beliau punya fondasi, istilahnya beliau mudanya udah punya fondasi takwa itu apa gitu kan, cari ridho Allah tuh apa. Jadi begitu beliau mau masuk tasawuf, udah tinggal jalanin pengetahuannya doang kan gitu. Beda kalau kita kan main gubluk-gubluk main gubluk-gubluk. Iya, wah lah, bismillah ya terkok. Padahal apa fikihnya juga belum. Iya, artinya masih banyak kurang gitu. Jadi iya. Jadi ini yang bedain kita sama guru kita. Tapi seenggaknya kita sudah ada kesamaan dengan guru kita, ya. Kita dari perahu yang sama. Dengan mengikuti paling enggak ya, walaupun enggak 100% ada persentase yang dalam hidup kita kita oke. Ya, jadi ada, jadi enggak 0% banget, ada persentase. Iya. Jadi ada lah paling nggak persentase yang kita ikutin dari guru kita Sri Syekh radhiyallahu anhu. Kalau kita udah ngikutin Sri Syekh radhiyallahu anhu, pasti kita ngikutin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jauh. Kalau ibarat kata guru-guru aneh tuh, ente sekarang ngimpi kalau dikit-dikit bilang ikutin Rasul, ngimpi ente. Emang ente pernah deket apa sama Rasul gitu? Pernah kenal apa sama Rasul? Ente gak usah jauh-jauh dah. Ngimpi ente ngikutin Rasul, ikutin guru ente, selesai. Begitu kata guru anak. Jauh lu sama Rasul, ngikutin lah, kagak bakalan bisa. Ikutin aja guru, selesai. Karena guru ente pasti ngikutin gurunya ikutin gurunya, terus gurunya ikutin lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ente ngomong terus ikutin Rasul, jauh, nggak bakalan bisa kita ikutin Rasul. Jadi paling nggak ikutin guru kita. Kita punya guru, kita ikutin. Seenggak-enggaknya kalau kita ngikutin guru kita, Sri radhiyallahu anhu ngikutin Rasulullah SAW. Jadi paling enggak ada. Tapi kalau ngikutin Rasulullah SAW, waduh. Bukan teman 0 udah panjang banget, 0 kagak bisa ditulis sudah. Udah nggak bisa ditulis, tahu belakangnya cuma 1. Tapi 0 kalau belakangnya depannya 0 semua. Jadi itu karena sekali lagi kenapa beliau bisa, karena beliau sudah menekuni dulu ilmu segala macam. Nah sampai sini ada yang kurang jelas yang tanyain, ya Allah ya, kalau dilanjutin nggak cukup penjelasannya, waktunya nggak cukup penjelasannya, nggak cukup waktunya. Ini benar-benar cerita kehidupan Sri Syekh radhiyallahu anhu, ya Allah. Mudah-mudahan kita bisa ikutin dikit-dikit. Ya walaupun nggak semuanya. Karena orang tasawuf ini
orang tasawuf nih, tasawuf tuh aliran paling soft dalam Islam, aliran paling lembut. Ya, aliran paling lembut dalam Islam itu tasawuf. Tapi selembut-lembutnya tasawuf, kalau udah ngomong jihad keras, kalau udah ngomong perang mah tetap aja keras. Tapi bukan ngomong gitu ya. Begitu waktunya perang turun semua. Di luar itu nggak ngebahas. Jadi betul-betul ya kalau lagi nggak ada medan perang ya sudah balik wirid, balik zikir. Begitu medan perang ada di depan matanya semua jadi keras. Ya, putranya Sidi Sidi Syarif Muhammad Al-Kabir kan wafat syahid, sama kayak Pak Sidna Hussein, kepala jadi penggal. Sidi Syarif Muhammad Al-Kabir, putranya langsung. Kan kemarin kan udah dijelasin kan ada Syarif Muhammad Al-Habib, ada Syarif Muhammad Al-Kabir. Syarif Muhammad Al-Habib ada dua, Sani sama Awal. Syarif Muhammad Al-Kabir itu meninggalnya perang. Beliau hidup di zaman Turki Utsmani. Dan emang sejarahnya Turki Utsmani pun sama begitu. Ada orang-orang tasawuf, gurunya si Utsman itu, gurunya si Osman itu, yang pendiri Daulah Utsmaniyah, gurunya si Utsman itu, Syekh Ida Bali itu pemimpin tasawuf, tapi waktunya perang. Tapi selebihnya nggak ada. Begitu Utsman ngasih tahu, kita butuh bantuan tenaganya buat perang, turun. Selebihnya ngurusin apa politik nggak ada. Balik lagi, udah selesai perang udah balik kandang, wirid lagi, zikir lagi, ngaji lagi. Tapi waktunya perang turun. Itu aliran paling softnya gitu. Apalagi yang kerasnya kan gitu. Jadi aliran paling lembutnya aja kalau udah waktunya dibutuhin darahnya sama Islam, semuanya tuh. Ya itu Syekh Abbas kemarin ada jadiin status Syekh Abbas Buntet itu banyak yang nyampe ada yang nelpon. Enggak ada yang nelpon. Itu bener. Syekh Abbas Tijani, anak bilang nanti nggak percaya, anak kirimin sanad ada sanad mukadam tarekat Tijani dari suku-suku semua. Pas lihat Syekh Abbas Buntet dulu, anda bilang nggak percaya, sekarang tanya aja anak keturunan masih banyak yang Tijani. Mereka ngangguk-ngangguk lah gitu. Anda pikir Tijani kerjanya wirid doang. Ya memang wirid doang kalau nggak ada medan perang mah. Tapi kalau waktunya perang dibutuhin, lihat Syekh Abbas jadi komandan perang. Waktunya perang dibutuhin, semuanya turun. Tapi kalau nggak ada ngapain? Anda cuma jawab begitu karena ada yang nelpon orang Madura, kawan Anda. Anda bilang ya kalau lagi nggak dibutuhin ngapain? Repot-repot, capek-capek ngebanyak-banyakin dosa. Anda bilang cuma 4 dalam hati doang. Tapi kalau perang kan nggak ada dosa, udah sikat tebas nggak ada dosa. Tapi ketika kita turun kayak begitu, makin banyak tahu, ya makin banyak sakit hati, makin banyak ngegondokin hati, dosanya makin banyak kita. Jadi akhirnya kagak nyampe. Jadi itu yang dicontohin sama gue. Yang jauh semua, bukan cuma di Thariqah Tijani, Thariqah Samdani, Thariqah Syadili, semua. Beliau punya guru-guru yang memang waktunya berjihad jadi komandan perang. Karena Thariqah nggak cuma wirid zikir, tapi juga nggak setiap saat turun. Jadi kalau setiap saat turun jadi kayaknya klasik banget gitu kan. Ibarat kata nih pasukan khusus gitu. Iya kan, pasukan khusus yang turunnya cuma kalau lagi genting-genting doang turun. Coba yang kemarin lagi yang Jakarta tuh, yang pas lagi rame-rame yang mana tuh, Jakarta Timur ya, Haji apa tuh, yang turun rame-rame pakai gamis semua, pakai imamah semua kan, putih-putih, polisinya mundur semua. Haji apa itu? Apaan lupa nih kan?
Orang Toriko juga nggak pernah turun, sekalinya turun begitu doang ngedamain. Ya polisinya mundur, ini yang mundur, balik kanan lagi. Besok-besokannya nggak ada turun lagi, diajak turun lagi nggak. Dalam waktu-waktu tertentu turun, lagi genting-gentingnya datang. Nggak ada yang genting-genting, nggak ada, balik kandang, wirid, sholawatan. Nah. Jadi, Allahu a'lam. Ya, bismillah.